Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 12. Berpelukan. Sore hari. Pulang dari perusahaan, Anek tak langsung pergi ke kamarnya. Dia lebih dulu mencari keberadaan Coco untuk menasehati sang adik. Dia tidak mau Coco terus-menerus bersikap semena-mena. Apalagi kini Prilly tengah membutuhkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Jangan hanya memandang satu sisi, Co, karena masih ada banyak sisi yang mesti kamu pahami. Bukalah matamu, karena kamu tidak bisa menilai Prilly dengan mata terpejam. Lihat perjuangannya untuk mempertahankan pernikahan kalian. Tatap dia dari segala sisi yang tidak pernah kamu lihat. Jangan sampai kamu menyesal, baru kamu menyadari semuanya, kata Anek dengan gamblang. Dia menatap Coco yang bungkam, karena sepertinya pria itu tidak sanggup untuk berkata-kata. Jangan karena tidak ada Mommy dan Daddy, kamu juga jadi seenaknya. Di sini ada aku sebagai pengganti mereka. Aku yang bertanggung jawab penuh atas kalian. Sambungnya lagi, sementara Coco merasakan bahwa lidahnya telah keluh. Mereka saling terdiam hingga akhirnya Anek menghela nafas kasar. Kamu sudah besar, Co. Aku yakin kamu bisa memilih mana yang terbaik untukmu. Tapi saranku, berubahlah sebelum semuanya terlambat. Sebelum melangkah keluar dari ruang kerjanya, Anek lebih dulu menepuk-nepuk bahu sang adik. Tubuh Coco terasa kaku, hingga tak mampu untuk digerakkan. Malam sudah kian larut. Coco dan Prilly sudah di tempat pembaringan masing-masing. Coco di sofa dan Prilly di atas ranjang. Namun, sampai saat ini keduanya masih sama-sama terjaga. Otak dan hati mereka seperti menjadi satu, hingga tak kenal lelah untuk berpikir bagaimana ke depannya. Hingga lamunan mereka sama-sama buyar oleh sebuah ketukan pintu. Disusul suara gadis kecil yang memanggil Coco dengan sebutan kakak. Kak Coco, ini Yoy. Kak Coco udah tidur belum? Mendengar itu tentu saja Coco langsung terbangun, memastikan bahwa di luar sana benar-benar suara adiknya. Kak Coco, panggil Gloria lebih keras, membuat kedua orang yang ada di dalam sana langsung terduduk di tempat masing-masing. Mereka saling tatap sekilas, lalu Coco memutusnya untuk lebih dulu. Iya, ada apa Yoy? Kak, adek boleh masuk nggak? Coco langsung melangkah ke arah pintu, lalu membukanya. Tanpa dipinta, Gloria langsung masuk ke dalam kamarnya. Kak, adek tidur sama Kak Coco dan Kak Prilly ya? Rengek Gloria tiba-tiba. Yoy gak bisa tidur, gak ada yang peluk Yoy kayak Dedi. Ya sudah, biar kakak yang tidur di kamarmu. Ah, gak mau, Yoy mau tidur bertiga. Tapi, kalau begitu, biar Yoy telepon Dedi, ancam gadis cilik itu. Coco langsung menghela nafas panjang. Dengan adanya Gloria, tentu dia tidak bisa tidur di sofa. Namun menolak pun rasanya percuma, karena dia tahu adik bungsunya begitu manja. Tapi, ya sudah, tapi janji langsung tidur. Gloria langsung tersenyum sumringah. Dia mengangguk lalu berdiri ke arah ranjang. Sementara Prilly hanya bisa melongo. Iya kak, kita tidur bertiga. Kamu tidur di sini? Tanya Prilly dengan tatapan polos. Mendengar itu, Prilly hanya mampu mengedipkan kelopak matanya.
Sementara Coco terlihat acuh tak acuh. Mau tidak mau, Coco pun ikut berbaring di samping Gloria. Tetapi sebelum ia memejamkan mata, sang adik kembali merengek. "Kak, cium kening dulu. Baru setelah itu ucapkan selamat tidur." Tanpa protes, Coco langsung melakukannya. Karena meladeni Gloria hanya buang-buang tenaga. "Good night, my girl," ucap Coco. "Good night, my old brother." Akhirnya, Coco bisa bernafas dengan lega. Akan tetapi, sepertinya nafas itu hanya sampai di pangkal hidungnya. Sebab Gloria kembali buka suara. "Kok Kak Prilinya nggak dicium, Kak?" "Hah?" Kompak kedua orang dewasa yang ada di samping Gloria. Coco langsung terlihat gelagapan. Tak berbeda jauh dengan Prilly. "Ah, tadi Kak Prilly udah duluan, Yoy," jawab gadis itu dengan tergagap. "Tapi Yoy mau lihat, kan seperti Mommy dan Daddy." Coco menelan ludahnya kasar. Gloria benar-benar ancaman. Sedangkan di tempatnya, Prilly tampak sangat kikuk. Untuk beberapa saat ke depan, tidak ada yang bergerak. Juga tidak ada yang bersuara. Hingga akhirnya Gloria kembali dengan aksinya. "Ayo dong, Kak, Yoy udah ngantuk banget." "Astaga, bocah kecil ini ada-ada saja," rutuk Coco di dalam hati. Dengan terpaksa, Coco pun akhirnya mengikuti kemauan Gloria. Dia menatap Prilly, lalu meminta gadis itu sedikit mendekat. "Sini." Sumpah demi apapun, jantung Prilly langsung berdebar dengan kencang. Padahal mereka sudah pernah melakukan sesuatu lebih dari itu. Dengan perlahan, dia pun mendekat ke arah Coco, hingga kecupan lembut mendarat di keningnya. Bahkan, jantung Prilly nyaris tak bisa diselamatkan saat Gloria menyatukan tangan mereka berdua. "Kita tidur sambil berpelukan." "Nah, begitu dong. Sekarang kita tidur," teriak Gloria kegirangan. Dia tidak sadar telah sukses membuat kedua orang itu dilanda kecanggungan. Coco tak bisa membantah keinginan adik kecilnya. Lagi pula, jika dia tidak melakukan hal tersebut, yang ada Gloria akan terus mengoceh kemana-mana dan berujung mengadu pada ayah dan ibu mereka. Dengan wajah kikuk, juga kecanggungan yang melanda, Coco memeluk lengan Prilly, hingga membuat gadis manis itu terperangah. Bagaimana dia bisa tidur, jikalau jantungnya saja masih berdebar dengan kencang akibat sentuhan lembut tangan suaminya. Prilly pun meneguk ludah, lalu semakin meringsek untuk menyembunyikan wajahnya yang terlihat sangat memerah. "Jangan sampai dia melihatnya," batin Prilly dengan kedua mata yang masih senantiasa terbuka. Bahkan saking deg-degannya, dia tak mampu mengendalikan nafas yang keluar dari hidungnya. Namun di saat malam kian larut, mau tidak mau mereka pun akhirnya terpejam juga. Untuk pertama kalinya tidak ada perdebatan di antara mereka berdua. Karena merasa tak enak hati dengan kehadiran Gloria. Di saat hari hampir pagi, Gloria terbangun lebih dulu. Dia mencoba untuk melepaskan diri dari dua orang yang memeluk tubuh mungilnya. Kecil itu turun dari ranjang dengan gerakan yang sangat pelan. Takut jikalau hal tersebut dapat membangunkan sang kakak dan membuat rencananya gagal. Sebelum membuka pintu kamar, Gloria lebih dulu terkekeh kecil sambil menatap Coco dan Prilly yang kini saling berpelukan. "Hehe, misi berhasil." Lantas setelah itu dia keluar.
Anek sudah menunggu dengan tangan yang melipat di depan dada. Pria tampan itu tersenyum lebar saat melihat keberadaan Gloria. "Bagaimana, girl? Apakah misi berhasil?" Gadis kecil itu semakin cekikikan sambil menutup mulutnya dengan satu tangan. "Tentu saja berhasil. Sekarang, Kak Coco dan Kak Prilly sedang berpelukan. Pasti sebentar lagi mereka akan saling jatuh cinta seperti Mami dan Daddy." Mendengar itu tentu saja Anek sangat senang. Dia pun meraih tubuh adiknya, lalu mengusap puncak kepala gadis kecil itu. "Good girl." Sementara di lain sisi, Jojo semakin mengeratkan pelukannya pada tubuh mungil Prilly. Gadis itu sudah seperti guling hidup, hingga dapat membuat Jojo merasa nyaman dan juga merasakan kehangatan. Tak berbeda dengan Prilly yang masih belum sadar. Bahkan dia terlihat sangat pulas hingga terus mengusak di dada suaminya. Beberapa menit ke depan hanya ada suasana hening yang menjadi teman setia. Hingga Coco merasakan angin yang berhembus hangat menampar dada bidangnya. Jantung pria itu seakan lepas dari tempatnya, sebab dia merasa bahwa sesuatu yang dia peluk adalah benda hidup. Dengan perasaan cemas, resah, dan gelisah, Coco menurunkan pandangan matanya pada Prilly yang masih terlelap dalam dekapannya. "Prilly, lalu kemana Gloria?" Coco langsung mendelik, tetapi ada perasaan aneh yang membuat dia tidak langsung melepaskan tubuh istrinya. Dia teringat dengan tangisan pilu gadis itu, juga pesan-pesan Anek yang membuatnya kian merasa takut. Meskipun tak bisa bohong, rasa cinta terhadap Melinda masih lebih mendominasi. Tetapi dengan melihat wajah Prilly yang tampak begitu damai, membuat dinding egonya perlahan luruh. "Aku harus bagaimana?" lirih pria tampan itu. Nalurinya bergerak untuk mengusap kepala Prilly dengan sayang. Mengingat tiap makian yang keluar dari mulutnya, tentu saja Coco merasa hina. Namun, dia hanya menyuarakan semua kekecewaannya. Apakah dia salah? Jemari Coco turun. Untuk pertama kalinya, dia menatap Prilly dengan tatapan yang begitu dalam. Hingga akhirnya, dia memberanikan diri untuk mengecup kening sempit itu lagi. Akan tetapi, sebelum Coco benar-benar melakukannya, Prilly justru terbangun. Dia yang begitu terkejut dengan refleks mendorong tubuh pria itu agar menjauh. "Maaf, aku tidak sengaja," kata Prilly dengan cepat. Gadis itu berpikir bahwa Coco pasti akan memakinya, karena dia telah berani memeluk tubuh pria itu. "Jangan berpikir yang macam-macam, karena posisiku sedang tertidur. Aku tidak akan mungkin berani untuk memeluk tubuhmu yang begitu berharga itu," sambungnya dengan sindiran yang membuat Coco bergeming. Melihat suaminya yang tidak bereaksi, Prilly pun langsung bangkit dan masuk ke kamar mandi. Sementara Coco semakin merasakan sesak yang tiada terkira. Beginikah rasanya ditolak mentah-mentah? Bersambung.